Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Bawaslu sukses menjadikan insan pers menjadi harimau-harimau sirkus. Apa yang terjadi dengan insan pers di Indramayu? Ini menarik untuk kita simak dan untuk kita perbincangkan. Bawaslu memberi penjelasan, salah satu komisioner Bawaslu memberi penjelasan bahwa benar adanya bahwa pada tanggal 25-26 Januari 2024 dengan acara gathering atau dalam istilah Bawaslu adalah ekspos hasil pengawasan Pilkada 2024. Nah, penjelasan salah satu komisioner Bawaslu mengatakan bahwa dengan nomenklatur skema jurnalis dan panitia sebanyak 116 orang dan dikasih penjelasan ulang atau dikasih penegasan bahwa 100 undangan yang disebarkan kepada para jurnalis yang hadir adalah 105. Jadi total 116 terdiri dari panitia dan 105 terdiri dari para jurnalis. Nah, di manakah kemudian skema jurnalis dan panitia itu? Ternyata di daerah Kuningan. Nah, inilah yang kemudian menjadi hal yang menarik buat kita perbincangkan. Nah, apakah Bawaslu sadar atau tidak? Atau kemudian jangan-jangan bahwa ini dilakukan dengan kesadaran penuh karena bagaimana untuk menghabiskan anggaran yang 20 miliar yang banyak menjadi pertanyaan kalangan, berbagai kalangan. Nah, persoalannya apakah ekspos hasil pilkada atau pengawasan pilkada harus dilakukan di luar daerah dengan tema bersama besar-besaran? Nah, ini yang kemudian patut kita soroti, patut kita curigai karena di dalam kondisi ekonomi yang kemudian sulit, maka kalau alasannya bahwa Bawaslu juga ambil bagian di dalam pertumbuhan ekonomi, tentu ekspos itu tidak dilakukan dengan anggaran yang cukup besar ke luar kota. Misalnya, bisa saja ekspos itu dilakukan di dalam gedung Bawaslu dengan rilis seperti biasanya dan bisa juga misalnya menggunakan tempat pertemuan di gedung-gedung lokal di Indramayu, sehingga kemudian dengan penyelenggaraan yang ada di daerah, pertumbuhan ekonomi dari cash outflow itu bisa kemudian berputar di dalam Indramayu, bukan di luar Indramayu. Lalu apa sebenarnya urgensi atau seberapa besar kok kepentingannya bahwa ekspos hasil pengawasan pilkada harus dilakukan di luar kota? Nah, motif yang bisa kita baca adalah pertama adalah untuk menghabiskan anggaran yang kemudian banyak menjadi gugatan dengan 20 miliar bahkan telah dilaporkan oleh LSM Gapura di Kejaksaan Agung. Nah, yang kedua adalah kenapa kemudian melibatkan wartawan yang begitu besar? Nah, ini tentu ada motif bagaimana kemudian menjinakkan atau membungkam wartawan atau menjadikan wartawan menjadi harimau-harimau sirkus sehingga kemudian apa yang terjadi dan dugaan banyak orang tentang penyimpangan dana yang 20 miliar itu kemudian tidak terekspos. Nah, faktanya juga bahwa hasil ekspos pengawasan pilkada di Kuningan yang menelan waktu 2 hari, 25 sampai tanggal 26 Januari 2024, tidak ada pemberitaan sama sekali di media lokal. Nah, inilah yang kemudian kita jadi soroti, dan inilah yang kemudian menuntut banyak perhatian daripada masyarakat sipil. Nah, apa yang kemudian dilakukan di Kuningan? Nah, tentu adalah ini merupakan skema happy-happy. Dan apa yang tadi diawali dengan gathering, nah pada prakteknya adalah bahwa terjadi perkemahan yang diakui oleh salah satu komisioner KPU. Nah, untuk itu harus kita perhatikan, terutama pada pemerintahan Lukisai yang akan dilantik tanggal 6 Februari
Nah, ini pintu masuk buat LUPI saya untuk konsultasi atau mendiskusikan dengan inspektorat, karena inspektorat punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan APBD. Nah, jika inspektorat pun kemudian berujung menjadi harimau sirkus, tidak menemukan terhadap penyimpangan-penyimpangan, tentu juga harus meminta BPK serius untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana operasional 20 miliar dari APBD. Nah, menurut pengakuan beberapa teman wartawan mengatakan bahwa 105 wartawan atau jurnalis yang berada di Kuningan melakukan kemah bersama dengan panitia atau Bawaslu mendapatkan uang saku. Konon rata-ratanya adalah 200.000 per orang. Jadi jika kemudian kita matematikan, cukup luar biasa juga. Kalau 105 orang dengan honorarium atau uang saku 200.000 rupiah per orang, maka nilainya berkisar 20 sampai 25 juta. Belum lagi persoalan biaya makan, minum, dan lain-lain yang tentu boleh jadi akan menelan 50 juta, 100 juta bahkan atau lebih. Inilah yang kemudian yang patut menjadi catatan dari inspektorat, kemudian yang menjadi catatan BPK. Jika ternyata kemudian kedua institusi ini tidak menemukan atau tidak ada temuan penyimpangan anggaran penggunaan APBD 20 miliar kepada Bawaslu, maka ini juga patut dipertanyakan. Bukan persoalan profesionalitas. BPK pasti profesional secara akademik. Mereka bukan orang bodoh, tapi secara mental mungkin ini yang harus dipertanyakan. Nah, apalagi kemudian dengan inspektorat yang sangat jauh kemampuan auditornya atau secara mental memang sangat bobrok selama ini yang kita ketahui. Nah, Bawaslu kemudian merasa yakin atau merasa kemudian bahwa penggunaan dana 20 miliar dengan program gathering atau dengan kemah jurnalis dan panitia di Kuningan selama 2 hari, seolah-olah ini bukanlah penyimpangan, seolah-olah hal yang biasa. Padahal ekspos itu bisa dilakukan di dalam gedung Bawaslu atau rilis itu bisa dibuat di dalam gedung Bawaslu yang selama ini kita saksikan. Nah, problemnya adalah bagaimana kemudian Bawaslu sebenarnya adalah untuk menghabiskan anggaran yang 20 miliar. Sehingga kemudian mencari cara bahwa ekspos harus dilakukan di luar kota dengan mengundang banyak jurnalis yang terlibat di dalamnya. Meskipun pada akhirnya para jurnalis tidak ada pemberitaan yang menyangkut persoalan penyimpangan dana. Dan ini membuktikan bahwa penggunaan dana 20 miliar yang diduga banyak terjadi penyimpangan, kemudian pada akhirnya media lokal atau pers, terutama adalah wartawan lokal, sebagian besar kemudian tidak bergeming, sudah menjadi harimau sirkus. Nah, inilah pilar keempat di dalam demokrasi di Indramayu juga sangat rusak atau sangat bobrok dengan fakta yang konkret. Catatan paling akhir adalah Gapura dengan persoalan kemah jurnalis bersama panitia yang menelan banyak dana. Tentunya ini bisa dijadikan novum untuk melengkapi laporannya yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Bandung. Nah, oleh karena itu PKSPD berharap bahwa Gapura untuk melengkapi aduannya atau laporannya dengan novum baru dengan keberangkatan sekitar diduga tiga bos ke Kuningan untuk melakukan kemah bersama panitia wartawan atas nama ekspos hasil pilkada 2024. Nah, untuk itu sekali lagi bahwa Gapura seharusnya mulai merincikan atau mulai mengumpulkan data-data baru untuk melengkapi laporannya di Kejati. Dan perlu juga diperhatikan bahwa laporan di Kejati perlu dicek. Kadang-kadang Kejaksaan Agung tidak melimpahkan berkasnya tetapi hanya suratnya. Dan itu makanya perlu dengan novum baru ini Gapura untuk menambah data. Paling tidak adalah sebagai alat bukti tambahan atau
alat bukti petunjuk untuk penyelidikan atau kemudian untuk penyidikan sehingga proses hukum terhadap dugaan penyimpangan 20 miliar dana operasional Bawaslu dari APBD bisa terkuak atau bisa terbongkar, karena ini menjadi penting persoalannya supaya kemudian perkorupsian di Indramayu minimal bisa dicegah. Terima kasih dan atas perhatiannya kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.